Shalom, selamat malam saudara, Bapak Ibu, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali di dalam acara Renungan Firman Tuhan Kamis malam. Apa kabar saudara? Pada malam ini saya pun sangat senang untuk dapat berkongsi dengan kita, saudara, bersama dengan keluarga di rumah. Pada saat-saat seperti ini, saudara lagi ada di rumah berehat, ya marilah kita renungkan firman Tuhan supaya kita sentiasa dikuatkan di dalam iman kita. Saudara, sebelum saya meneruskan firman Tuhan malam ini, marilah kita berdoa dan saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk waktu ini, kesempatan yang baik ini Tuhan. Kami serahkan ke tangan-Mu untuk dapat berkongsi firman Tuhan, biarpun melalui bukan secara berdepan dengan anak-anak Tuhan, tetapi dengan cara ini Tuhan, kami tahu bahwa Engkau bekerja di tengah-tengah kami, menolong kami Tuhan. Berkati Tuhan waktu ini dan pendengaran anak-anak Tuhan kepada firman Tuhan. Dalam Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Saudara, pertama-tama saya mau bersyukur kepada Tuhan di kesempatan sebelum saya melanjutkan renungan firman Tuhan pada malam ini, ya. Saya bersyukur saudara kalau Tuhan sudah menolong saya, ya. Dan kenapa saudara pada hari Minggu malam, ya, saya sakit perut saudara. Saya mengalami sakit perut yang berat, ya. Saya katakan sebab saudara, kenapa? Sebab sakit itu sangat tidak menyelesaikan sekali, sangat kuat sekali, ya. Dan saya ingat pada kebaktian kita yang Ahad itu, di mana apabila saya mengalami sakit perut saudara, dan saya ingat firman Tuhan mengatakan pada pagi itu bahwa kurang lebih beginilah, ya, Bapak Antoni berkongsi, dia katakan kita harus siap sedia untuk menghadapi apapun tantangan, dia katakan, ya. Nah, jadi saudara, saya katakan saya mengalami sakit perut yang berat, ya, sebab saudara baring pun tidak selesa dan hanya berterusan berlanjutan, dan sudah makan obat dan tidak juga reda sakit itu. Sudah digosok dengan minyak angin, tidak juga reda sakit itu. Jadi sudah sambil saya berdoa, dan istri saya telah mengambil satu daun yang selalunya kami gunakan untuk membuang angin, ya, apabila merasa ada angin di perut. Jadi istri saya telah menyediakan obat itu dan saya meminumnya sambil saya berdoa kepada Tuhan. Dan dengan cara itu, melalui obat itu, maka obat sakit perut saya semakin berkurang. Nah, saudara, inilah pada malam ini saya mau berkongsi. Terima kasih sebab dalam keadaan itu saya merasa sungguh tidak selesa, ya. Dan saya juga akan memikirkan apa sebenarnya penyakit ini, ya. Mungkin apakah saya ada penyakit yang lain, mungkin saya kena appendix dan sebagainya, ya. Tetapi saudara, pada saat kita susah, ya, apa yang saya alami, justru saudara saya berdoa kepada Tuhan, dan hari ini saya mau bersyukur bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah tidak pernah terlambat untuk dia menolong kita, ya. Jadi saudara, marilah kita terus sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa penderitaan yang kita hadapi pada sekarang ini adalah membuat kita disempurnakan. Kita melihat kuasa Tuhan semakin sempurna di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, saya bersyukur sebab pada saat saya mengalami kesakitan,
saya berseru kepada Tuhan, dan itu sentiasa membuat saya mau bersyukur kepada Tuhan dan mau mengandalkan Tuhan dalam apapun hal yang saya sedang hadapi. Nah, saudara juga mungkin mengalami masalah kesakitan. Nah, saudara saat kita begitu mengalami kesakitan dan saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan menolong Anda juga, ya, seperti yang saya mengalami, ya. Jadi saudara, pada malam ini saya mau menyampaikan di dalam 2 Korintus, renungan firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1 hingga yang ke 3. 2 Korintus pasal 6 bunyinya demikian. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ayat 2, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada waktu aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Nah, saudara, namun saya membaca di dalam terjemahan yang lain. Saudara, saya sangat senang terjemahan ini. Dia mengatakan demikian. Sebagai teman sekerja Allah, kami memohon supaya saudara jangan menyia-nyiakan berita menakjubkan mengenai kebaikan Allah yang besar ini. Sebab Allah berfirman, jeritanmu datang kepadaku pada saat yang baik, ketika pintu-pintu penyambutan terbuka selebar-lebarnya. Engkau kutolong pada saat keselamatan ditawarkan. Pada saat ini Allah siap menyambut saudara. Pada hari ini Ia siap menyelamatkan saudara. Saudara, kesempatan yang baik pada malam ini, saudara, bagi saya bersyukur saudara, karena Tuhan berikan berkat-Nya, kesehatanlah yang begitu penting bagi kita pada saat sekarang ini, ya. Dan juga kita bersyukur bila kita boleh beribadah di gereja, ya. Seberapa kita yang masih rindu saudara, kita beribadah di gereja, ya, karena ini adalah kesempatan yang kita ada, ya. Jadi saudara, janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan ini, ya, karena mungkin satu waktu ibadah ditutup semula, ya. Jadi saudara, kalau ada kesempatan untuk kita dapat beribadah di gereja, mari saudara, sudah 3 minggu kita beribadah bersama-sama di gereja, ya. Saya percaya bahwa kita mengalami berkat Tuhan. Nah, saudara, mari kita ambil kesempatan beribadah bersama. Kalau dulu sudah banyak perkara, banyak hal yang boleh menguatkan kita, ya, biasanya hari Kamis baktinya ibu bapak, ya. Tetapi pada sekarang ini kita belum dapat mengadakannya. Jadi saudara, mari saya menggalakkan kita ambil kesempatan ini saudara untuk beribadah bersama-sama di gereja. Nah, saudara, renungan firman Tuhan malam ini yaitu sangat baik saudara, ya, dimana mari saudara, pertama-tama yang saya mau sampaikan yaitu jangan kita menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan ataupun berita menakjubkan mengenai kebaikan Allah yang besar ini. Saudara, saya mau sampaikan kepada kita bahwa saudara, jangan kita menyia-nyiakan kasih Tuhan yang besar yang Dia telah berikan kepada kita melalui Yesus Kristus, ya. Jadi saudara, kebaikan Tuhan, ya, di mana dikatakan kalau di sini di terjemahan yang saya baru bacakan ini, yaitu dikatakan kebaikan Allah yang besar. Dan di dalam terjemahan bahasa Indonesia yaitu tentang kasih karunia Allah. Nah, saudara, apakah itu kasih karunia Allah? Yaitu kebaikan Tuhan. Ya saudara, kita yang tidak layak dikasihani, tetapi kita dikasihani, kita diampuni oleh Tuhan, ya.
kita tidak layak untuk diselamatkan. Tetapi Tuhan sudah mati di salib untuk mengampuni dosa-dosa kita. Nah, jadi saudara, ini satu hal yang sangat besar. Ini satu perkara yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, jadi saudara, mari kita jangan menyia-nyiakan kasih Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Ya. Maka sebab itu Dia mati di salib. Saudara, apapun keadaan kita, apapun situasi kita pada saat sekarang ini, Tuhan mengasihi kita. Ya, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Ya. Nah, jadi saudara, bagaimana Tuhan itu berkemurahan bukan karena kebaikan kita, bukan karena siapa-siapa kita saudara, tetapi karena kebaikan Tuhan. Dia mengangkat kita dari hidup kita yang lama, hidup yang penuh dosa. Saudara, Dia menyucikan kita, Dia mengampuni kita. Dia melimpahkan kita dengan rahmat-Nya dan kasih-Nya yang besar. Ya. Nah, di dalam ayat yang berikut mengatakan, sebab Allah berfirman, jeritanmu datang kepadaku pada saat yang baik, ketika pintu-pintu penyambutan terbuka selebar-lebarnya. Engkau kutolong pada saat keselamatan ditawarkan. Nah, saudara, saya sangat senang ayat ini, ya, di mana dikatakan, saudara, inilah masanya, ya, inilah masanya bila kita berseru kepada Tuhan. Saudara, pernahkah kita berseru kepada Tuhan? Ya, pernahkah kita menyerukan nama Tuhan? Ya, nah, saudara, inilah masanya untuk kita memanggil nama Tuhan. Saudara, ini apabila ini yang sangat perlu, saudara, yaitu apabila kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, nah, karena saudara, akan tiba masanya, biarpun kita memanggil nama Tuhan, di sini kiranya kita mau bertobat, kita mau mencari Tuhan, ya, masa sudah terlambat. Ya. Di mana kita mengatakan, jeritanmu datang kepadaku pada saat yang baik. Ya, saudara, pernah kita menjerit kepada Tuhan? Pernah kita katakan, Tuhan tolong saya, hidup saya sangat susah Tuhan, hidup saya begitu tidak ada hala tuju. Pernah kita berseru kepada Tuhan? Ya. Nah, jadi saudara, daripada awal kita menerima Yesus, mengundang Dia dalam hidup kita, ya. Dan saudara, bila kita berdoa kepada Tuhan, bila kita menyadari keadaan kita, kesukaran yang kita hadapi, kesukaran dunia yang kita sedang hadapi sekarang, dan bila kita mulai berjerit kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan, Tuhan katakan, jeritanmu datang kepadaku pada saat yang baik. Pada saat yang baik, ketika pintu-pintu penyambutan terbuka selebar-lebarnya. Nah, saudara, di kesempatan pada saat ini, ya, apabila keadaan dunia kita yang semakin susah, ya, nah mari saudara, kita tidak tahu berapa lama lagi kita ada dalam dunia ini dan dunia kita yang ada pada sekarang ini, oleh karena kesulitan yang kita sedang hadapi. Ya. Jadi mari saudara, di sini yang sangat membuat saya sangat begitu menyenangi ayat ini, yaitu dikatakan, ketika pintu-pintu penyambutan terbuka. Ya. Saudara, marilah kita. Bagi saudara, apabila kita sudah ada kesempatan untuk beribadah bersama di gereja, ya. Kalau saya mau tanya saudara, sejak daripada COVID-19 ini melanda dunia, saudara, keadaan gereja semakin merundung. Maksudnya keadaan gereja semakin suram, ya. Dan berapa banyak orang yang masih percaya kepada Tuhan datang ke gereja, ya. Mungkin sejak daripada masa itu, saudara belum pernah lagi masuk ke gereja, ya. Sudah saya katakan, gereja bukan juga penyelamat, tetapi setidak-tidaknya bila kita masuk ke gereja, kita mencari Tuhan, ya. Nah, saudara, ayat ini mengatakan bahwa pintu-pintu penyambutan terbuka selebar-lebarnya, ya. Engkau kutolong pada saat keselamatan ditawarkan. Saudara,
Tuhan menawarkan keselamatan kepada Anda. Ya. Tuhan sudah kita mengundang Yesus dalam hidup kita. Ya. Saudara, dengan kita datang ke gereja, ya, kita mencari Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan. Ya. Saudara, saya mau tanya saudara, bagaimana kalau kita tidak pernah masuk ke gereja dan apabila Tuhan memanggil kita pada malam ini? Di manakah tempat kita? Kiranya tempat kita yang kekal, apakah di surga atau di neraka? Saudara, ayat ini mengatakan bahwa pada saat jeritanmu datang kepadaku, saudara menjerit kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan untuk merasakan pelunya Yesus sebagai penyelamat saudara. Ya. Kita akan jeritanmu datang kepadaku pada saat yang baik, ketika pintu-pintu penyambutan terbuka. Saudara, Tuhan sedia menyambut kita. Ya. Saudara, Tuhan akan menyambut kita masuk ke dalam kerajaannya, masuk ke dalam keluarga Tuhan. Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Ya. Saudara, saya sangat suka ini. Ya, ini pintu dikatakan, Engkau kutolong saat keselamatan ditawarkan. Saudara, mari saat ini kita terus perteguhkan hubungan kita dengan Tuhan. Pada saat ini Allah siap menyambut saudara. Pada hari ini Ia siap menyelamatkan saudara. Nah, saudara, pada malam ini saya tidak akan perpanjangkan renungan firman Tuhan. Tapi saudara, mari, ayat ini begitu kuat sekali dan memberkati kehidupan kita. Ya, dia mengatakan bahwa janganlah kita mempersia-siakan kebaikan Tuhan, kematian Yesus di kayu salib. Janganlah kita menyia-nyiakan kematiannya di salib, saudara. Dia mati di salib untuk dosa saya dan saudara. Bukan karena kebaikan kita Tuhan menyelamatkan kita, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan. Dan dengan kita mengundang Yesus dalam kehidupan kita, saudara, marilah jangan kita menyia-nyiakan waktu ini, kesempatan yang ada pada kita. Mari saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan malam ini atas renungan firman Tuhan. Bersyukur Tuhan karena Engkau begitu berkemurahan, kasih karunia-Mu Tuhan, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang besar Tuhan, kepada kehidupan kami, kepada kehidupan manusia, kepada kehidupan semua manusia di muka bumi ini Tuhan, supaya mereka menyadari tentang Yesus Kristus, salah satunya Allah yang menjelma menjadi manusia, turun ke bumi menjadi manusia ya Tuhan, untuk mati di salib bagi kami yang berdosa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ayat ini, ayat firman Tuhan yang sangat memberkati kami Tuhan. Kami tidak mempersia-siakan kasih karunia-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Dan Tuhan, saya berdoa Tuhan untuk para pendengar malam ini Tuhan, supaya mereka berseru, berteriak kepada Tuhan, memanggil nama Yesus, menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya Tuhan, dan inilah waktu Engkau menyelamatkan. Pintu-pintu penyelamatan terbuka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan berkatilah Tuhan, kerja Roh Kudus lewat firman-Mu. Dalam Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin.